Kata standarisasi seringkali terdengar. Banyak orang yang seringkali mengucapkan kata standarisasi. Di tengah perubahan dinamis dalam perekonomian global, standarisasi menjadi landasan yang penting dalam upaya untuk membangun fondasi yang kuat dan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bahasa Indonesia, kata standar pada dasarnya merupakan sebuah dokumen yang berisikan persyaratan tertentu yang disusun berdasarkan konsensus oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan disetujui oleh lembaga yang diakui bersama. Dari proses produksi hingga pengiriman produk ke pasar, standar memainkan peran vital dalam memastikan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan dalam setiap tahap jalur produksi. Namun, pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan standarisasi dalam konteks pembangunan ekonomi? Bagaimana standarisasi ini memengaruhi inovasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan? Mari kita jelajahi esensi standar dalam pembangunan ekonomi modern, serta dampaknya yang luas. Standar itu kayak dasar yang bikin semuanya jadi lebih gampang. Standar ini juga jadi jaminan kualitas. Bayangin aja kalau tiang jembatan yang dipasang gampang patah. Ini pasti bisa berbahaya banget. Nah, standar ini bikin kita yakin kalau semua komponen proyek sudah diuji dan memenuhi persyaratan keamanan. Bahkan ada juga setiap individu atau perorangan yang memiliki standarnya masing-masing terhadap sesuatu. Dalam standar individu ini dibuat, diterapkan, dievaluasi, dikembangkan oleh si orang tersebut. Penerapan standar secara konsisten dapat membantu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan aspek lingkungan, sosial, dan teknologi. Standarisasi ekonomi ini kayak nyediain kerangka kerja yang jelas buat bisnis, investor, dan pemerintah. Oleh karena itu, peran standarisasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat dan harus diintegrasikan dalam strategi pembangunan nasional, bahkan global. Diperlukan kolaborasi semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan kolaborasi dan penerapan standar yang baik, kita dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Standarisasi yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi itu seperti dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan. Standar kualitas pada produk makanan, kendaraan, peralatan elektronik. Hal ini membantu membangun kepercayaan konsumen dan juga memperkuat industri. Lalu seperti efisiensi produksi, standar proses produksi membantu mengoptimalkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, perusahaan dapat menghemat waktu, sumber daya, dan biaya produksi. Ada juga standar keamanan dan keselamatan. Standar ini membantu melindungi konsumen, pekerja, dan masyarakat, seperti standar keselamatan pada kendaraan bermotor, mengurangi risiko kecelakaan dan cedera. Lalu, standarisasi berkontribusi dalam pembangunan ekonomi seperti inovasi dan teknologi. Standarisasi mengenai adopsi teknologi baru dan inovasi, standar yang relevan dengan teknologi informasi, energi terbarukan, hingga manufaktur. Standarisasi juga berkontribusi pada perdagangan internasional. Dalam pembangunan ekonomi, standar internasional memudahkan perdagangan antar negara, keseragaman dalam spesifikasi produk, dan metode pengujian, mempercepat aliran barang dan jasa di pasar global. Lalu dalam hal pengembangan industri, standar industri membantu mengembangkan sektor tertentu, misalnya standar dalam industri tekstil, konstruksi, atau farmasi, memperkuat daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, yang pernah disinggung ketika debat Wapres, yang disampaikan cawapres dari salah satu paslon, yaitu tentang greenflation. Standarisasi berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dalam pengukuran karbon dan lingkungan. Standar pengukuran karbon dan lingkungan
membantu mengarahkan pembangunan ekonomi menuju rendah karbon dan berkelanjutan. Contohnya standar terkait pengukuran cadangan karbon berbasis lahan, memperkuat komitmen Indonesia terhadap target net zero emission. Jadi, standar ini tuh kayak semacam bahasa yang bisa dipahami semua orang dalam dunia ekonomi. Bisa bayangin kalau nggak ada standar, semuanya bisa jadi kacau balau. Makanya, standar ini penting banget buat bikin roda ekonomi jalan lancar dan nggak bikin pusing. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung standarisasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan. Banyak peran yang dilakukan pemerintah dalam konteks standarisasi, seperti kebijakan dan regulasi, pengembangan standar, penerapan standar, promosi inovasi. Pemerintah berkontribusi juga dalam perlindungan konsumen, fasilitasi perdagangan, kolaborasi dengan pihak terkait. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendorong adopsi standar. Ini mencakup pengembangan standar nasional, harmonisasi dengan standar internasional, dan penegakan kepatuhan terhadap standar. Pemerintah berperan dalam mengembangkan standar nasional yang relevan dengan sektor ekonomi. Standar ini mencakup kualitas produk, keselamatan, lingkungan, dan efisiensi produksi. Pemerintah juga memastikan penerapan standar di sektor industri dan layanan. Ini melibatkan pelatihan, sertifikasi, dan pengawasan agar perusahaan dan organisasi mengikuti standar yang ditetapkan. Pemerintah dapat mendorong inovasi melalui standarisasi. Dengan mengadopsi teknologi baru dan metode terbaik, pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat. Dalam penerapan standar, membantu melindungi konsumen dari produk dan layanan yang tidak aman atau berkualitas rendah. Pemerintah memastikan standar keselamatan dan kualitas terpenuhi. Pemerintah memfasilitasi perdagangan internasional dengan mengadopsi standar yang diterima secara global. Ini membuka peluang ekspor dan impor. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan badan standarisasi, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mengembangkan dan memperkuat sistem standarisasi. Mari kita coba bayangkan masa depan standar seperti evolusi teknologi dalam film fiksi ilmiah. Di masa depan, standar bukan hanya sekedar aturan atau panduan, tapi lebih seperti pandangan ke depan yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan global. Salah satu tren besar dalam masa depan standarisasi yaitu konektivitas yang semakin meningkat. Dengan teknologi yang terus berkembang seperti Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI), standar akan menjadi lebih terintegrasi dengan sistem digital. Misalnya, standar untuk IoT akan memungkinkan perangkat dari berbagai produsen berkomunikasi dan berinteraksi secara harmonis, membuka pintu untuk kemungkinan-kemungkinan baru dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Selain itu, standar juga akan memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan berkelanjutan. Standar untuk energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan praktik bisnis yang berkelanjutan akan menjadi semakin penting dalam menciptakan dunia yang lebih maju dan berkelanjutan. Inovasi juga akan menjadi kunci dalam masa depan standarisasi. Dengan teknologi seperti blockchain, standar dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan lebih cepat dan transparan. Hal ini membuka pintu untuk keterlibatan yang lebih luas dari masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dalam proses pengembangan standar. Secara keseluruhan, masa depan standarisasi menjanjikan peran yang semakin penting dalam menghadapi kompleksitas dunia yang terus berkembang. Dengan berbagai tren dan inovasi yang muncul, standar akan terus beradaptasi untuk memenuhi tuntutan zaman, memastikan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan bagi masyarakat global. Apakah standarisasi ini sebagai penghambat atau memang sebagai meningkatkan mutu serta kualitas?